Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan, yang ulun muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Thayyib yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama dan pertama marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi kiramil hadrati jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab syai'un lillahi lahu wal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Adab ketika dalam keadaan senang atau bahagia. Nanti ada adab dalam keadaan emosi. Di antara adab-adab ketika dalam keadaan senang atau bahagia macam-macam. Dapat nikmat kah, dapat rezeki kah, dapat cucu kah, ya kan? Dapat duit kah, berdagang ramai kah, berkebun panen, bahagia semua kan intinya yang bikin hati kita senang, hati kita gembira. Walaupun sebenarnya apapun yang Allah kasih itu baik semua, hanya ada lagu anak-anak senang, di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Tapi itu hanya berlaku untuk anak-anak saja, orang tua nggak ada. Kalau bisa mengamalkan lagu itu jadi wali ya. Baduin senang, ada baduin senang, jadi wali. Nah, mengulanginya. Di antara adab ketika dalam keadaan senang atau bahagia, pertama bersyukur kepada Allah agar Allah menambah nikmatnya. Jadi kalau kita bahagia, kita ingatkan Allah dulu. Makanya ada istilah sujud syukur. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Cuma kadang-kadang kebanyakan manusia bila dapat nikmat lupa dengan Allah. Tapi bila ia kada dapat nikmat hanya ingat dengan Allah. Bila dapat nikmat sembahyang 5 waktu lambat-lambat. Bila sudah kadang berduit hanya sembahyang, hanya berdoa panjang, hanya khusyuk.
biasanya seperti itu. Jadi pertama syukur, alhamdulillah. Kayak kisah Nabi Sulaiman diurutkan, diberi Allah nikmat apa? Satu, kaya Nabi Sulaiman. Dua, memiliki kerajaan yang tidak dimiliki orang sesudah beliau. Yang ketiga, raja, satu-satunya raja di dunia yang tidak hanya memerintah manusia tapi juga memerintah jin dan hewan, hanya Nabi Sulaiman, ya kan? Kemudian lagi satu-satunya raja yang bisa memerintahkan anak buahnya. Anak buahnya siapa? Manusia atau jin, yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis dalam waktu sekejap. Hebat kalau bin. Nah, ketika dapat nikmat seperti itu, Nabi Sulaiman mengatakan, "Hada min fadli Rabbi," ini karunia Allah kepadaku. Nah, Allah. Hada min fadli Rabbi, ini karunia Allah kepadaku. Liyabluwani, Allah menguji aku. Ashkur am akfur, apakah aku bersyukur atau justru kufur? Dapat nikmat, ya Nabi Sulaiman, ini karunia Allah. Ini nikmat yang Allah berikan kepadaku. Intinya dengan nikmat ini, apakah aku syukur atau justru kufur? Yang pertama, dia dapat nikmat, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Cuma kadang-kadang kita kalau dapat nikmat itu yang kita ingatkan seakan-akan semua itu karena kemampuan kita, karena kehebatan kita, lalu Allah dilupakan. Misalnya pedagang ramai, memang hebat, semalam kita hebatnya apa? Kita stok barang duluan, orang belum. Dalam hati ulun, dia stok barang duluan, kata sunyi, kata apa ya sunyi? Ada hawa yang, atau misalnya kayak pelatih, kayak apa? Ya mana tuh? Pondah. Oh, lalu kalau dia mendapat medali banyak, nah, itu aku yang hebat di sini. Atau misalnya besi anak pintar, siapa dulu mamanya? Pas kumul kayak abahnya. Itu di sinetron ada lah. Astagfirullah. Cuma kan kebiasaan kita kan bila dapat nikmat itu Allah tuh hilang, itu aja dah. Kebanyakan kena. Seakan-akan kita yang hebat. Padahal segala sesuatu itu, kalau keinginan kita hebat, Allah kadang menghendaki, ada bisa juga. Paling sederhana tuh kayak orang jual nasi kuning tuh ya. Kalau dia banyaknya nasi kuning, kadang-kadang yang ramai malah yang berantak sedikit kan. Di mana akal kita? Yang bertoko kadang-kadang yang berantak saculit kan, juga bukan baca saculit kan. Sedikit tapi rame. Ayo, karunia Allah. Mestinya secara akal bertoko nampak itu bagus, kita belum. Atau misalnya secara lahiriah laki-laki itu ganteng, gagah. Secara akal mencari bini nyaman, nyatanya susah juga. Banyaknya kai-kai udah mati bini sebulan kawin. Yalah. Anak muda setengah mati ya istri. Susah. Kai-kai. Kamu ini dia minta itu rame atau kayak terakhir apa ya? Maka Tuhannya bilang kai-kai kawin. Tuhan itu mengajarkan rame dan bukan siang malam. Di antara Tuhannya itu ada yang kenal tuh kami juga pelakiannya 70 tahun, mantap kalau dibiniannya 65. Oh my, berjalan dia gocok dah.
banyak kalau itu lah banyak yang kadang-kadang di luar nalar tapi pulang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berduit cari anak susah, ada yang ada berduit tiap tahun lahir. Dulu pernah punya nasmian orang, tahun depan datang lagi. Cuma perasaan tahun tadi pian jual, iya. Ini pian jual, iya. Itu kan bakal beda gitu. Kan lahir tiap tahun lahir, ada bakal beda gitu. Bakal beda dulu aja. Obatnya baru dibingung misalnya dibaca laki banyak film besi kawan tuh 5-6 tahun kawin besi kawan. Kalau besi kawan lah uniknya apa? Yang satunya 6 tahun kawin 5 anak. Setelah mati supaya ada anak nggak ada banyak. Yang satu kan ada anak. Kuasa Allah ya Allah. Kadang awalnya dia kawan orang beranak bingung apa bisa ya bingung anak jodoh biniku minum obat alergi apalagi suntik pendarahan berspiral pendarahan bangun dulu tetap jadi kamu ya ada yang satu bingung supaya ada anak. Ada yang satu setengah mati yang beranak. Awalnya kita, padahal anak ada beranaknya juga orangnya tinggi usaha. Sampai-sampai dia kawan minum baju kami kurang kakun. Nah, jadilah ini ulun atakan sama-sama kita. Bila dapat nikmat bahagia hati senang, ingat akan Allah. Ingatkan Allah. Inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya. Maha Kaya, yang kaya itu Allah. Kita tuh ada kita di dunia hanya dititipi. Namanya dititipi, tahu diri. Yalah, tahu diri. Orang yang tahu diri, anak mati nyaman. Orang yang tidak tahu diri dititipi, mati lalu sakit. Kalau sakit lah. Saat maut dan ada mati-mati, adanya belum ikhlas meninggalkan apa yang dia miliki. Namanya dititipi itu paham-pahamannya kan? Pahamnya dititipi. Belajar orang parkir jaga mobil orang baik-baik, merasa memiliki lah. Orang ambil karena bukan miliknya. Sama kita di dunia nih lahir berbelanja. Boleh bungkus banyak. Kalau bolehnya berbelanja, patuyuk bahan kurang. Itu bedanya lah. Nah, bedanya kayak gini, anak kecil lahir berbelanja, orang mencium senang. Dia anak kecil senang. Ya umur sebulan 2 bulan dia kan boleh cium haram. Cuma tuh hakai ada baju. Jangankan ada baju dia. Masuk kamar kaya aja baunya bau wangi. Ayolah supaya beradab sedikit belum dibungkus. Bungkusnya kita di kantong ya. Lalu ada orang tahun bulan jaga ini ada pernah belajar mau lebih bayar. Kayak apa nih? Menurut mati membungkus hebat. Dulu kali mengalih-alih bungkus kayak pais itu. Mau kebantar ya Allah. Ada yang utakonnya kayak bungkus pais kan? Kan bungkus di muka ya, sedikit. Karena kayak apa aja hebatnya orang apa istilahnya nih mau kain kapan ujung-ujung kan ditutup ya Allah. Setelah kan ditutup kayaknya itu sudah perlu dibukakan sedikit untuk menciumkan hidung dan lain-lain tapi ditutup. Nah yang kedua bila dapat nikmat tidak mengerjakan perkara apapun di luar batas normalnya.
Artinya bila dapat rezeki nikmat itu jangan sampai pandir. Kadang-kadang berjanji benar. Nah, ya loh. Ini biasanya kalau lagi dapat nikmat itu pandir iya aja bang. Ada ingat pandir. Jangan mengerjakan apa di luar batas normal. Tetap biasa aja lah. Maksud biasa itu kayaknya kan. Waktu pada tamu berduit, ya makan itu aja. Karena berduit sama aja, kada berbeda lah. Babaju kurang lebih aja. Jangan sampai nanti pas sudah berduit dapat nikmat laluai atau macam-macam. Baju mewah bukan kada boleh, bukan. Jangan sampai nanti membuat orang kiri kanan muka belakang lalu curiga. Duit datang di mana? Nah, jangan-jangan bertuyul. Karena orang Indonesia ini kan rata-rata orangnya sangat peduli. Orang Indonesia ini beda dengan orang Eropa, beda dengan orang Timur Tengah. Kalau orang Eropa itu hidup masing-masing. Orang Timur Tengah, orang Arab kiri kanan ada terkenal orang kurungan dia berdampingan tanya siapa di sebelah kada tahu. Orang Indonesia ini kan peduli, saking pedulinya tahu lah ya. Tetangga tuh tahu jadwal kita, dia berapa berangkat, dia berapa pulang, tetangga lebih tahu. Baju tetangga tuh lebih tahu tetangga sebelah daripada tuan rumah. Sidin tuh bila Sidin begini. Bahkan tetangga tuh lebih tahu lah Sidin itu tapihnya itu aja. Jangan kan itu. Kadang-kadang jamaah masjid itu lebih tahu kapasitas imam daripada orang lain. Apa? Masih di rumah, karena Allahu Akbar. Oh, jangan tetangga pasti kuliah tuh ayatnya gini. Itu Indonesia. Makanya Indonesia terkenal masyarakatnya sangat peduli. Sangat peduli lah. Tiap berbaju buruk disampaikan juga, berbaju hanya disampaikan juga, ada. Berjalan kaki disambat juga, bermotor disebut juga. Itu namanya sangat peduli. Nah, jadi jangan pegang apa-apa di luar, biasa aja, biasa. Jangan terlalu kayak pengantin itu biasa aja lah. Kadang-kadang melihat banyak pengantin ini mati-matian, jor-joran ke pengantinan. Habis 400, 500, ada yang 1 miliar. Esoknya pengantin dudukan atau Julun kenapa cil kenapa cil Julun gue juga menyangka sekalinya dikira dari 100 cukup, soalnya 400 ya kan Julun. Nah itu amplopnya sedikit benar ya. Kalau ini aja di sini aja utang kan. Jadi yang punya. Orang berpenghasilan usul pada kan dulu orang berpenghasilan itu bila berundangan 1.000 itu minimal 3.000 dan siapakah? Jadinya berbawaan. Bila berundangan 2.000, 6.000 terus ya. Ada semalam curhat tuh, ada cukup ya. Apa ya? Maka bila ada cukupnya kalau di bawah, mana makanannya, mana ininya, yang enggak. Di atasnya udah karuan. Baru kita hutang. Pengantinnya berdawi kada, apa kada, wekan nyetelnya gitu kan. Tapi singkat saja sini adalah ada bedanya. Coba kayak Nabi juga Nabi itu kawin berbalik 11 kalau bila kesin berduit karena memang petunjuk Allah. Nabi yang menikahi Khadijah itu maharnya kalau kita hitunglah mahar Nabi menikahi Khadijah itu 800 juta. Ini jadi kan senjata di binian ini. Tapi waktu menikahi yang lain, duit Khadijah apa Khadijah roti dan rumahnya disesuaikan.
baik duitnya bawa bermodal, jurusnya, baik duitnya bawa wah ini nikah nyaman, apalagi di KUA ada bayar, nikah di KUA, ya, undang tetangga 20, baca doa selamat selesai, duitnya bawa nyaman benar. Ini kadang-kadang anak minta lihat, minta nilai, bukan kada boleh, bukan, tapi disesuaikan dengan keadaan itu aja. Jangan sampai terhutang, jangan sampai banyak pikiran. Nah, jadi yang kedua, jangan melihat sesuatu di luar batas normal, jangan terlalu memperlihatkan sesuatu yang berlebihan, yang bikin tetangga orang lain lalu menjadi curiga. Ya, jangan korupsi, jangan ini ya. RT hati-hati Pak tuh ya. Jangan duit gua bayar dia udah ya. I know. Ya udah ya, ini namanya masyarakat itu istilahnya berapa lagi duitnya ya? Maka 100 juta, habis sama hitung bangun di sini aja. Sisanya mana sisanya? Tapi partnernya baik aja lah. Alhamdulillah. Kampus lagi dapatnya. Yang ketiga, nah, bila dapat nikmat bahagia, banyak menggunakan waktunya untuk berbuat ketaatan. Hati ini senang, apalagi emang bahwa sembahyang jalannya apalagi dipikir. Misalnya berduit ada, rezeki lancar, beribadah ya, lagi banyak beribadah. Cuma kadang-kadang ini yang lepasnya nanti. Mestinya secara rumus itu duit ada, rumah ada, rezeki ada, beribadah lancar. Ini nyatanya duit banyak, beribadah itu makin ada hawa, makin mengejar kita. Mestinya kan makin berduit, makin berrezeki, istirahat makin nyaman. Tidak ada, makin berduit, makin beristirahat. Nah disitulah keberkahan itu penting. Berkah. Orang kalau berkah, tambah dapat rezeki, tambah dapat nikmat, tambah bahagia, ibadah makin kuat. Itu rumusnya di situ. Ini makin berduit, makin dapat rezeki, makin keinget sembahyang. Itu namanya nikmat membawa sengsara. Dulu waktu pada duit rajin kalanggar, rajin ke masjid, rajin ke majelis taklim. Sudah berduit, mungkin tadi itu orangnya itu contoh siapa? Saklabah. Nah, itu mestinya secara akal makin banyak duit makin tenang hidup. Yalah, makin tenang secara akal itu secara akal. Tapi nyatanya banyak manusia makin banyak duit, makin banyak rezeki, tapi makin mengejar dengan urusan dunia. Mumpung. Ayo lagi, ujung pas mati. Jatuh. Allah pun ada melarang kita apa aja, ada melarang silahkan jadi petani yang hebat, punya kebun yang banyak, sawah yang banyak, dagangan yang ini ada melarang. Mau apa nggak ada melarang, cuma ingatkan kewajiban ya, kewajiban 5 waktu itu aja. Jadi gawian itu sebenarnya nikmat itu, bila nikmat itu makin mendekatkan kita kepada yang 5 waktu itu, berarti nikmat itu berkah. Tapi bila dapat nikmat, dapat rezeki banyak, yang 5 ini makin kacau, berarti kan kacau lah. Makin berduit, kenapa 5 waktu ini makin aneh? Mungkin ada kemampuan. Nah, berarti itu istidraj lanjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi banyak beramal ya, ini sudah apalagi amalan yang penting. Yang keempat, selalu menjalankan perintah Allah dan Rasul dan menjauhi larangannya. Sama tadi. Jadi bila dapat nikmat itu ingat akan Allah, apa perintah Allah, apa yang bikin Allah senang. Katanya gitu kan.
kita jaga gawe buat biar kayak penjamin bisa gawe dulu kan wali di satu balai kota dapat promosi sekian jabatan benar apa keserangan otomatis di dalam kota penjamin apa yang disenangi wali kota atau apa yang boleh ada pasti itu diingatkan ya malah ada daya lain tujuan kita misalnya begawe di toko orang apakah apa yang disenangi orang itu supaya posisi tetap kayak itu juga dengan Allah dia dapat nikmat dapat rezeki supaya rezeki itu langgeng kayak apa caranya apa yang disenangi Allah apa yang tidak disenangi Allah itu yang kita ingatkan bini misalnya laki itu baik kalau dia bagi duit macam-macam kan pasti ada di otak istri kan apa yang disenangi laki itu apa ini bini pasti tahu ada ini ada jurus bininya itu ada bina itu dilakukan bininya duit itu loloyen nah itu seperti itu kayak itu juga kita dengar Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang diberitakan Allah sebenarnya ada banyak minta ada banyak Allah itu cuma minta satu aja ya satu minta aja apa itu dan hari kiamat itu ya Allah dan pertanyaan itu sholat jaga itu aja ada yang lain sholat jaga ya kan awal ma yuhasabu bil yaumil qiyamah sholat kayak kita naik motor aja nah gajian jadi biar nanti gajian sebenarnya gajian besar-besaran tahu loh kan nah bila orang gajian mana mencari itu aja siap melawan tidak mungkin sim ada istilah ada yang lain tuh tidak ada yang dicari buahnya itu aja adakah yang lain lah ada sama yang tanya malaikat hari kiamat sholat itu aja sudah ada yang lain tuh pasti mengikuti Allah cuma Allah tuh minta nantilah jam 12 jam 11.58 lapor jam 15.22 lapor 18.04 lapor 19.15 lapor itu aja minta laporan ayo maaf lah orang di kantor aja absen aja lah absen padahal maaf lah kita ini terlambat sembahyang Allah maklum aja Allah maklum aja subuh misalnya jam 4:33 setengah 6 maklum nggak ada maklum aja Allah coba biar kantor lambat tak kalian bos selesai tahu Islam dipikirkan bos coba hebatnya Allah lah zuhur kemudian jam 11.58 sembahyang jam 1 bisa dia kata coba biar masuk kantor 7.30 masuk 7.31 kecuali langsung ke bawah petanda jadi pertanyaannya lebih sangar siapa lebih sangar manusia daripada aturan Allah kemudian lagi nanya yang kelima tidak menjadikan sebab kebahagiaannya hanya sebatas untuk perkara dunia contoh saya orang pedagang mendapat keuntungan dalam bisnisnya sedangkan sisi lain terdapat kekurangan pada perkara akhirat dan tidak sholat fardu berjamaah. Nah ini nih misalnya jangan sampai kita itu bahagia hanya sebatas urusan dunia aja. Justru ketika kita bahagia urusan dunia kaitkan dengan akhirat. Apa contohnya? Berdagang untung, bakabun berami, panen, duit banyak nih, batu bara, ya Allah, laku, sawit laku, untung banyak. Lalu kayak apa itu urusan akhirat supaya untung yang awalnya jarang berjamaah. Nah, yang awalnya jarang menyumbang. Kok kali sumbangan bulan tulisan 6 bulan kan? Operasional lawan Jumat berkah. Itu juga. Jangan sampai hanya keuntungan itu hanya untuk dunia aja. Masuk dunia itu untung banyak. Kalau diberikan makanan itu sudah dimakan selesai.
ya baju selesai. Tapi kalau yang kita masukkan di situ, nah itu nanti kita ambil hari kiamat. Dalam artian apa? Bila dapat nikmat, dapat apapun, Nabi kan kita bahagia. Jangan hanya kebahagiaan itu sebatas urusan dunia. Misalnya kayak orang kawin dapat biniannya cantik, sesuai harapan, baik agama, justru tambah ibadah, bukan tambah sombong, bukan. Nah, sini oh dunia untung banyak, berdagang rame, bakabun rame, usaha apapun rame. Akhirat Pak, yang asalnya jarang bersedekah, yang awalnya jarang sholat berjamaah, bawa berjamaah. Itu nah. Jadi imbang dunia jalan, akhirat jalan. Dunia imbang, akhirat jalan. Karena apapun yang kita miliki di dunia ini pasti tertinggal, yang akhirat tetap jalan. Juga biar apa? Kayak Utsman bin Affan itu bayangkan sampai sekarang namanya masih terkenal. Kenapa dia terkenal? Karena waktu hidup di Madinah kan dua peninggalan sini terkenal, satu sumur kan? Bayangkan pada waktu itu Madinah lagi kekeringan. Ini maka Madinah kan apa nih, kemarau panjang, lalu sholat istisqa 2 hari hujan. Raminya di Makkah Madinah dulu itu hujan, rame. Dan di Makkah Madinah kan jarang hujan. Itulah bedanya orang Indonesia dengan orang Makkah Madinah. Kalau orang Makkah Madinah bila hujannya keluar hujan ini. Orang Indonesia bila hujan masukkan ke rumah. Benar tidak? Indonesia bertanduk sekurang makanya. Ulun masih ingat waktu tawaf kapan hujan, orang Arab tuh lantai Masjidil Haram tuh menjadikannya main aneh, longsor-longsoran. Namanya julun. Dalam julunnya kalau ulun kada bawa jemaah mainnya juga. Bawa jemaah sempat namanya orang. Bawa jemaah orang kita masuk ulun Madinah di jalan. Orang Madinah waktu hujan, kalau orang selfie buatnya kamera. Jadi itu bedanya juga. Orang dapat nikmat, dapat apapun ya kan. Dapat apapun, jangan sampai hanya perkara dunia aja. Akhirat pun tetap kita jaga kayak supaya imbang, supaya imbang. Jadi dunia jalan, akhirat juga jalan. Kayak di Madinah dengan bila azan, al-fihan, sembayangan, kada berdagang, bahasa kurang orang. Kada terlalu kalau dihitung lama lah. Perhatikan kayaknya kalau berusaha tuh kesana kemarin itu nyaman di Indonesia. Karena jadinya nyaman, karena itu sih kan bersepeda ada, motor ada, di Makkah Madinah ada. Dilengkapi kayaknya, tapi begitu tenang aja, tenang, damai. Apalagi di Madinah itu hidup hanya menunggu satu waktu kepada waktu yang lain. Jadi gawin yang lain, bayang yang berusaha boleh makan, kuringan, bayang pulang, ada yang lain. Nah jadi yang mana deh? Jadi yang kalimat supaya dua-duanya untung. Kayak Utsman bin Affan juga bayangkan sumur itu asalnya milik orang Yahudi. Ini musim panas, makanya Yahudi ini tahu seorang raja akalnya. Bila umat Islam hendak beli, harganya mahal, maka harga air, maka di Makkah Madinah itu harga air lebih mahal daripada harga pertama. Mahalnya. Nah jadi kayak apa caranya? Jadi orang Yahudi itu berjualan mahal benar dalam hati Nabi. Kalau kayak gini kasihan umat Islam. Nah lalu menyuruh Utsman, ya Nabi Utsman, tukari sumur itu tukari. Didatangi Utsman, ada mau Yahudi menjual. Utsman ini cerdas pian, cerdas. Lalu Utsman kini aja
sumur itu kembali separuh kepemilikan surat. Ayo harganya full tapi kegunaannya bagi dua. Yahudi kayak kegunaannya bagi dua. Dia menawarkan lu berapa aja orang beli. Setelah itu berapa miliar itu orang beli. Tapi kegunaannya bisa kita bagi rata. Orang Yahudi kayak apa caranya? Hari ini pian kita menjual banyak, besok kita dulon. Semua itu kan milik Utsman misalnya. Tapi orang Yahudi tetap memiliki kuasa apa untuk berganti hari berjualan. Misalnya hari ini Selasa giliran Utsman sampai jual baik atau semua tadi. Rabu orang Yahudi, Kamis Utsman, ya kan? Berganti hari Yahudi senang saya, wah oke Yahudi. Di situ kalau kita kan Utsman tolak. Habis dibelinya semua tadi, orang Yahudi tetap ada jatah seminggu itu kan gantian hari nih. Kehebatan Utsman apa? Bila hari misalnya Utsman menjual air sumur diparayakannya parai, ada bayar. Di situ Yahudi itu mati waktunya tuh. Pas hari Selasa giliran Utsman, siapa yang mau air ambil ada bayar. Rabu orang Yahudi berdagang kan dapat Islam datangnya. Kamis Utsman saja, ayo akhirnya Yahudi sudah kayaknya beli semua aja sudah dibeli separuhnya dibeli Utsman. Semuanya masih ada ya kan? Amal jariah kalau. Yang kedua lagi tuh yang Sayyidina Utsman tuh paling banyak besi bunuh kurma. Ini dua yang besi paling banyak Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Jadi kebun kurma itu kayak ini punya Utsman bin Affan. Siapa yang mau kurma ambil. Siapa yang ambil. Cuma orang di Makkah Madinah itu kayak ini Pak, ambil itu ala kadarnya aja, secukupnya aja itu masalahnya. Kalau kita di sini ambil sama habis akal dua nih. Perlu perhatikanlah, misalnya lah di masjid-masjid itu ada air putih ya, roti ya. Orang ambil itu satu-satu aja sana. Ayo bisa. Biasanya dapat kotakan kan satu aja. Satu aja ambil air aqua, air mineral satu, kotakan satu. Perlu perhatikan. Kalau dua dan kita tuh beda. Mengambil satu sudahlah, kita bilangkan second lakiku, ya. Second anakku 3, second tetangga sebelah 10 tapi sini tidak ada maksudnya adalah itu lebih terang. Nah, jadi kita belum mau tadi kan banyak nih. Uji Utsman siapa yang mau ambil silahkan ambil aja, tidak apa-apa, ambil tidak apa. Sebagian beliau jual. Nah, rupanya sampai saat ini tetap dilestarikan oleh pemerintah Saudi. Rupanya habis disedekahkan itu masih banyak rezekinya, masih banyak yuk dijual oleh pemerintah Saudi. Habis dijual duitnya kemana? Dimasukkan ke bank, namanya atas nama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sudah meninggal dunia, tapi rekening banknya masih banyak. Percolok, banyak mati deh. Kita belum mati, ya Allah, rekening bank habis dari anak. Ada lagi yang hebat ya, hebat. Dulu ada orang Indonesia, orang Aceh. Orang Indonesia, orang Aceh tinggal di Makkah. Zaman dahulu itu kan kalau beli apa-apa di Makkah nyaman. Soalnya kan bisa lagi milik pemerintah Saudi. Lalu di sana bikin hotel. Orang Aceh tadi oleh pemiliknya hotel tadi diwakafkan. Artinya sepertiga untuk keluarganya, sepertiga untuk operasional, sepertiga untuk jamaah haji Aceh. Jadi kalau jamaah haji dari Aceh setiap tahun dapat duit. Jadi kalau ditanya anak buah ulun di kampus, ulun dapatlah pembagian, dapat dulu aja. Berapa ulun dapatnya per kepala tahun ini 2025 8 juta sehingga. Berapa jamaah haji dari provinsi Aceh? Misalnya 3.000, 8 juta kali 3.000, ya Allah. Tapi suami istri 16 juta, nah bagi pasang ya Allah. Ini kan amal, ini hebatnya orang bahari. Artinya apa? Artinya
usaha digawe akhirnya gawe juga. Ini hebat banget itu. Makanya jualan langsung sugi mana turun bicara dengan mereka. Nampian langsung sugi jualan besi toko atau pasar pagi ada 20, ada 30. Ya orang sewakan toko besi toko 20, 2 buah barang dia sewakan duitnya untuk kemaslahatan umat dan pahalanya. Kan banyak tuh sepagi paling ada 30 besi. Diisinya paling 5, sisanya mana disewakan misalnya 15, 2 aja minta 2, berarti masih ada 13 orang. 2 ini untuk amal, wah itu pahalanya karena luar biasa. Kemudian lagi, nah, yang keenam, apa Anda ketika dalam keadaan bahagia tidak selalu berbicara dengan baik dan sopan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, ini hati-hati. Manusia itu kadang-kadang berubah dalam 2 hal. Hati-hati. Pertama, nah asalnya ada bepangkat, ini bepangkat. Nah kedua, asalnya ada berduit, ini berduit. Itu pandiran bisa lain kan? Jangan pandir, berjalan dengan lain, ya Allah. Itu mungkin lain. Jarang mau tain, beinggak, kayak itu jemput ya Allah. Nah makanya di sini bila berduit, berjaki, bapaknya manusia yang baik, jangan menyinggung perasaan. Lihat kawan, apa usaha ikam ini, baik kamu koyo mulai berhari bang, ini poler, nah ini nih mana? Ya Allah, ini banyak kadang-kadang mulut beneran. Jangan sampai kita dapat nikmat, dapat rezeki, lalu menyinggung perasaan orang lain. Bagaimana berarti, jika berpenyembah jambak, jangan lain gamnya itu tugas tuan guru, tugas ulama, lain tugas pian, ya Allah tugas pian. Ketik kawan benar. Ya kadang-kadang sudah berduit itu mulutnya sembarangan, sembarangan. Nah ini yang dijaga, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Ini banyak kadang-kadang mulutnya. Kalau menyinggung orang itu biasa. Kalau ini kalian sudah berduit baju, Allah, nambah hari, muka jilbab begini, berapa? Bibinian tu nak 400, ada nak 500, ya lah. Wah ini lain sudah. Wah ini bisa visit atau visit lah. Tahu dulu tahu visit Bibi Zubaidi, tahu lah. Ada siapa lagi itu? Anaknya Sukar itu siapa? Warga, ya Allah. Wah dulu jilbab 600. Sudah berduit tuh, lain memakai. Melihat kawan, asli awal di kampung 700 kalau jadi minggu orang. Jadi sebenarnya kayak inilah juga pada sama yang banyak kepakai itu memang bibinian malah. Jadi pada akan bibinian lah jualan baju itu biar murah, asal rapi baik. Ya Allah. Biar murah, asal rapi dipakai. Lawan gue jual maaf aja. Baju biar murah, aman pakai itu orang yang bungas. Dia sebut usai. Ya, bagus saya. Ada bajunya mah kurangnya juga. Lalu jangan sampai sih kadang-kadang kebiasaan. Matang dulu. Pada dulu ini gue duit. Kalian kawan, batang kawan, lalu menjaga baju kawan. Ini kawin 3 ya. Tapi hati-hati ya. Ini kebiasaan biasanya hati-hati. Orang udah diam aja, orang baju apa baju kita berdua diam aja. Ini kadang-kadang sudah berduit itu malah dikawat dari atas ke bawah, bakal dibincing lalu ya. Atau malah tika tangan kawan, maikam kawin 20 tahun kali dibincingin sama sekali kan, nyakiti orang. Lihat aku ya Allah. Ini jangan berdiam aja kita. Ya. Justru hal-hal kayak itu disembunyikan. Kita ini makin rame, makin dilihat akan. Biar gue kalau di rumah sembahyang lah, ini apa aja lah. Biar kalau di rumah sembahyang, kalau bisa lah.
amas pian pakai nang amas nangnya nang dilehernya nang dua on pakai galang nangnya pakai gantok sini kada supaya hari kiamat itu jadi saksi. Allahu Akbar. Bagus loh. Amas nangsian bakal itu jadi saksi hari kiamat bahwa ya amas ya Allah dulu dipakainya akhiran waktu di dunia. Karena bila sudah hilang di rumah mau di masjid jangan dicara malin kan. Kalau di rumah karena pian itu jadi saksi bahwa pian teramas di rumah kada ada yang pian agak tidak ada Allah yang sombongnya lah ada ini pahala ada pahala. Awan kajalan acara apahatina itu kalau kan bisa menata hati bisa sombong. Ya Allah, ya sombong. Nyata di rumah Allah dua on, alhamdulillah. Nah ya Allah, bertambah lagi nih ujung-ujungnya kada sawat pakai untung. Nah, barat kepala. Supaya jadi pahala. Bapak-bapak itu juga beli helmet yang bagus tapi bawa ke masjid. Jangan keluyuran kemana-mana. Jadi intinya lah bila gue jangan tapi banyak komentar dalam orang. Kita datang itu awasnya itu menggawi itu aja lah. Nah, jadi akhirnya orang tersinggung seperti itu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya. Silakan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa nafa'na bil 'ilmi bil rahmin. Wassallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.